Assalamualaikum, sahabat. Pernah nggak sih kamu merasa ibadahmu kecil, tapi pengen banget dapat pahala besar dari Allah? Ternyata ada satu surah pendek dalam Al-Quran, cuman 4 ayat, tapi pahalanya luar biasa. Surah itu adalah surah Al-Ikhlas, surah yang sering kita baca di sholat, tapi kadang kita lupa betapa dahsyat maknanya. Yuk, kita bahas rahasia besar di balik surah Al-Ikhlas, surah yang bisa membangunkan rumahmu di surga. Satu, makna dan kandungan Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Mungkin kita sering banget baca surah ini dalam salat. Pendek, gampang dihafal, bahkan anak kecil pun bisa melafalkannya. Tapi tahukah kamu, di balik 4 ayat yang sederhana itu, tersimpan makna yang sangat dalam, bahkan menjadi inti dari seluruh ajaran Islam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad, menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, Allah yang Maha Esa. Bukan 2, bukan 3, bukan banyak, tapi satu. Inilah dasar tauhid, meyakini bahwa hanya Allah yang pantas disembah, tanpa sekutu apapun. Lalu Allahus samad, artinya Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Semua makhluk butuh Allah. Kita butuh untuk hidup, untuk rezeki, untuk perlindungan. Tapi Allah tidak butuh siapapun. Dialah yang maha sempurna, yang tidak pernah lemah, tidak pernah tidur, tidak pernah butuh bantuan. Selanjutnya, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ini menolak semua keyakinan yang menganggap Allah punya anak atau berasal dari sesuatu. Allah berbeda dari makhluk. Dia ada tanpa permulaan dan tidak akan pernah berakhir. Dan terakhir, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding, setara, atau mirip dengannya. Tidak ada makhluk yang bisa dibandingkan dengan Allah, karena kesempurnaannya mutlak dan tanpa batas. Jadi, surah Al-Ikhlas adalah pengakuan tauhid yang paling murni. Ia mengajarkan kita untuk mengenal Allah sebagaimana Dia memperkenalkan dirinya. Surah ini juga mengajarkan keikhlasan sejati dalam beribadah, bahwa semua amal, doa, dan harapan hanya untuk Allah, bukan untuk dipuji manusia. Makanya para ulama menyebut Al-Ikhlas sebagai inti dari Al-Quran, karena seluruh isi Al-Quran berputar pada 3 hal: mengenal Allah, hukum-hukumnya, dan kisah makhluk-makhluknya. Nah, surah Al-Ikhlas ini merangkum satu bagian terpentingnya, yaitu mengenal Allah yang Maha Esa. Masya Allah. 4 ayat pendek, tapi maknanya seluas langit dan bumi. Kedua pahala setara sepertiga Al-Quran. Setelah kita tahu betapa dalam makna surah Al-Ikhlas, ternyata keutamaannya juga luar biasa besar. Rasulullah pernah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, cuma membaca 4 ayat pendek ini, pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran. Tapi tentu, maksudnya bukan berarti cukup membaca Al-Ikhlas saja tanpa membaca surah lain. Rasulullah tidak bermaksud menggantikan Al-Quran yang penuh dengan hukum, kisah, dan petunjuk. Tapi beliau ingin menunjukkan betapa beratnya nilai tauhid yang terkandung dalam surah ini. Karena tauhid, mengesahkan Allah, adalah pondasi dari seluruh ajaran Islam. Al-Quran secara umum berisi 3 tema besar. 1. Tauhid, mengenal Allah dan keesaannya. 2. Syariat, hukum-hukum dan perintahnya. 3.
kisah-kisah tentang para nabi, umat terdahulu, dan pelajaran iman. Nah, surah Al-Ikhlas mencakup satu bagian besar dari Al-Quran itu, yaitu Tauhid. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa membaca surah ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Jadi, kalau seseorang membaca Al-Ikhlas dengan penuh iman dan penghayatan, maka ia seperti telah meneguhkan sepertiga dari kandungan Al-Quran dalam hatinya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahkan berkata, surah Al-Ikhlas adalah surah yang menjelaskan tentang Allah secara sempurna, sehingga siapa yang benar-benar memahami maknanya, ia telah mengenal Rabb-nya dengan sebenar-benarnya. Luar biasa ya, dari surah yang sering kita baca di salat, ternyata Allah berikan pahala sebesar itu. Coba bayangkan, kalau setiap hari kita membaca surah Al-Ikhlas dengan niat ikhlas karena Allah, bukan hanya pahalanya yang besar, tapi hati kita juga semakin dekat dengannya. Karena semakin sering kita mengulang-ulang kalimat Qul huwallahu ahad, semakin kuat pula keyakinan kita bahwa hanya Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Bukan pekerjaan, bukan manusia, bukan dunia, tapi Allah semata. Dan dari sinilah keajaiban hidup sering datang. Karena ketika hati kita benar-benar bertauhid, Allah akan cukupkan semua yang kita butuhkan. Itulah rahasia besar mengapa surah Al-Ikhlas punya nilai sepertiga Al-Quran. Karena ia mengajarkan inti dari semua ibadah, ikhlas karena Allah dan mengenalnya dengan sebenar-benarnya. 3. Dibangunkan rumah di surga. Sahabat fillah, bayangkan, di surga nanti ada sebuah rumah indah. Bukan dari batu bata, bukan dari kayu, tapi dari cahaya. Dindingnya berkilau, udaranya sejuk, dan di dalamnya penuh kedamaian yang tak pernah habis. Dan tahukah kamu, Rasulullah bersabda bahwa Allah akan membangunkan rumah di surga bagi orang yang gemar membaca surah Al-Ikhlas. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan syahih oleh Al-Albani. Lihat betapa kasih sayangnya Allah. Hanya dengan membaca surah yang pendek, tapi penuh makna tauhid dan keikhlasan, Allah hadiahkan rumah di surga. Rumah itu bukan sembarang rumah, tapi simbol cinta Allah kepada hambanya yang mengenalnya, memujinya, dan menyebut namanya dengan penuh cinta. Tapi ingat, bukan sekadar membacanya cepat-cepat atau tanpa makna. Yang Allah lihat adalah hati kita. Apakah kita membaca karena cinta kepada Allah? Apakah kita membaca dengan rasa harap dan takut kepadanya? Atau sekadar karena kebiasaan tanpa penghayatan? Karena yang membedakan antara pahala besar dan sekadar bacaan adalah keikhlasan hati. Nabi Muhammad juga mengajarkan agar surah Al-Ikhlas dibaca di banyak kesempatan. Dalam sebuah riwayat beliau bersabda, bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falak, dan Qul a'udzu birabbin nas 3 kali di waktu pagi dan sore, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi. Artinya, bukan hanya pahala besar yang didapat, tapi juga perlindungan dari segala keburukan, dari sihir, dari iri hati, dari kesedihan, bahkan dari rasa takut yang tersembunyi di dalam hati. Jadi, kalau kamu ingin punya rumah di surga dan ingin hatimu tenang di dunia, bacalah surah Al-Ikhlas setiap hari dengan cinta, dengan iman, dan dengan harapan akan ridha Allah. Karena setiap kali kamu mengucap Qul huwallahu ahad, di saat itu pula langit dan bumi menjadi saksi bahwa kamu mengesahkan Allah, Tuhan yang menciptakanmu, menjaga, dan tidak pernah meninggalkanmu. Dan siapa tahu, dari setiap bacaan itulah Allah sedang menyiapkan rumah terindah untukmu di surganya. 4. Kisah sahabat yang cinta surah Al-Ikhlas. Ada juga kisah menarik. Di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang punya kebiasaan unik. Setiap kali ia mengimami salat di sebuah masjid kecil di Madinah, setelah membaca surah Al-Fatihah, ia selalu membaca surah Al-Ikhlas di setiap rakaat. Para sahabat lain heran. Mereka memperhatikan, dari salat ke salat, ia tak pernah meninggalkan surah itu. Akhirnya mereka pun melaporkannya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kata mereka, imam kami selalu membaca Qul huwallahu ahad di setiap rakaat, seolah-olah ia tak mau meninggalkannya. Nabi Muhammad pun bersabda, tanyakan kepadanya,
Apa yang membuatnya melakukan hal itu? Ketika sahabat itu ditanya, ia menjawab dengan sederhana tapi tulus. Karena surah itu menyifati Allah yang Maha Pengasih, dan aku senang membacanya. Maka Rasulullah tersenyum, lalu bersabda, kecintaanmu terhadap surah itu akan memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, bukan panjangnya bacaan, bukan banyaknya hafalan, tapi rasa cinta kepada Allah yang membawa seseorang ke surga. Surah Al-Ikhlas bukan sekadar kumpulan ayat, tapi ungkapan cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, seolah kita sedang berkata kepada dunia, aku hanya punya satu tempat bergantung, Allah. Dan kalau kita mencintai surah ini sebagaimana sahabat itu mencintainya, artinya kita sedang mencintai Allah, mengenalnya, memujinya, dan menaruh seluruh harapan kita hanya padanya. Lihatlah betapa lembutnya kasih Allah. Bahkan hanya karena cinta kepada satu surah kecil, seseorang bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi mulai hari ini, yuk biasakan baca surah Al-Ikhlas setiap hari. Bacalah di pagi, sore, sebelum tidur, atau setelah sholat. Niatkan karena Allah semata, bukan sekadar ingin pahala, tapi karena cinta kepadanya. Karena bisa jadi, dari satu surah pendek inilah Allah bangunkan rumah indah untukmu di surga. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ikhlas dan dicintai Allah. Jangan lupa share video ini, biar makin banyak yang tahu rahasia besar surah Al-Ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menutup video ini, izinkan saya dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati untuk memohon maaf jika dalam video ini terdapat kesalahan, baik dalam bentuk gambar, video, dan kata-kata, atau penyampaian informasi yang kurang jelas atau tidak sesuai. Kami menyadari bahwa sebagai manusia biasa, kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Segala kebenaran yang disampaikan dalam video ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan segala kesalahan adalah murni dari keterbatasan dan kekurangan kami sendiri. Kami sangat berharap bahwa apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat, menambah ilmu, dan memperkuat keimanan kita bersama. Jika ada pandangan yang berbeda atau hal yang perlu dikoreksi, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, jangan lupa untuk memberikan like, komentar, serta subscribe agar kami bisa terus menyajikan video-video edukatif dan bermanfaat di masa mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jazakallahu khairan.